Oke teman-teman, welcome back to Ramazai.com. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang ini ya, stylus pen. Oke, jadi di zaman dahulu kala, di sini aku pernah buat salah satu artikel dan ini cukup panjang banget. Cuman memang di sini tuh ya biasa ya sejarah-sejarah. Dan kita pernah bahas tentang ini ya teman-teman, ini stylus yang aktif dan pasif. Aku pas awal-awal beli P205 ya. Jadi di sini tuh kan aku masih baru itu ya, masih baru dan aku masih baru mengenal stylus pen seperti itu. Di sini kita rangkum dari pemahamanku ya teman, seperti ini ke dalam tulisan blog. Nah seperti ini. Dan untuk layarnya sendiri itu kan layarnya yang sekarang itu sudah yang kapasitif ya teman-teman. Kalau dulu yang resistif yang harus ditekan itu ya teman, yang ditekan, jadi kayak HP layar sentuh yang zaman dulu lah pokoknya kan resistif, dan sekarang sudah pakai yang kapasitif. Nah ini aku mencoba memakai DJI 2 untuk perekaman, dan ini kita sudah ada beberapa yang kita gunakan untuk pembahasan kali ini. Ada Samsung SP205, ini ada tablet yang udah zaman dahulu kala, dan di sini ini ada Smapum yang biasa ya teman-teman. Jadi di sini tidak ada pennya ya teman-teman, jadi ini biasa. Terus di sini juga ada drawing pen tablet. Ya, drawing pen tablet yang dia juga mempunyai pen. Oke, memang di pasaran teman-teman itu kebanyakan ya, kalau misalnya kalian lihat yang harganya murah-murah itu dia universal atau yang seperti ini. Jadi seakan-akan dia itu ibaratkan aja ini adalah jari manusia. Dan kenapa kok sama seperti jari manusia? Loh, jari manusia itu ternyata dia itu juga mengandung muatan listrik alami teman-teman. Ya, jadi ini ada muatan listrik alami loh teman-teman ya. Makanya di sini kadang dulu ada yang pegang lampu, itu lampu bisa nyala kayak gitu ya teman. Tidak semua lampu ya, lampu tertentu yang dia itu bisa ya konsepnya mirip kayak gini teman-teman. Jadi dia bisa nyala sendiri dengan tangan manusia. Jadi ketika dipegang itu nyala, dilepaskan dia mati. Nah seperti itu. Jadi tangan manusia atau ibarat kata ini tuh dia mengalirkan listrik alami teman-teman. Ada muatan listrik alami, walaupun ini tidak kayak listrik yang PLN ya, jadi langsung brut itu enggak ya teman-teman, tapi listrik alami yang mungkin muatannya kecil ya teman-teman, seperti itu, sehingga dia itu bisa digunakan di layar sentuh kayak gini nih. Dan ini layar kapasitif ya teman-teman, jadi kalau misalnya kita kayak gini kan tuh, nah seperti ini dia bisa. Nah seperti ini, bayangkan kalau misalnya kita menggunakan ini nih, menggunakan kertas saja ya, coba kita menggunakan kertas, dia tidak bisa teman-teman, dia tidak mampu untuk ini. Terus kita coba menggunakan kok kayak ada darah, soto bukan, ini warna kayak gini bukan darah ya ini ya. Oke, nah seperti ini guys, jadi ini kayak gini ya teman-teman ya, dia tidak mampu. Kita coba kayak gini ya, jadi kalau misalnya kita taruh tangan kita di sini, nah ini bisa ya teman-teman ya. Cuman kalau misalnya kita pakai ini ya teman-teman ya, kita pakai ini coba ya. Nah di sini dia tidak bisa teman-teman. Jadi tangan kita itu mengandung yang namanya listrik alami, sehingga ketika kita itu walaupun ini ada penghalang kayak gini, tangan kita menyentuh ini, selagi ini masih bisa tembus ya teman-teman ya. Ini bisa tuh, selagi ini masih bisa nembus ya. Kalau ini dua kayak gini, dia sudah tidak bisa nembus nih listriknya. Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya konsepnya mudah ya, konsepnya ternyata dulu kan kadang mikir karena memang baru itu ya waktu itu. Kalau kadang aku kembali lagi ke masa itu kayak, oh iya ternyata kayak gini teman-teman ya. Jadi konsepnya gitu, ada yang seperti ini, jadi ini menyerupai jari manusia. Makanya ini hampir sebagian besar ini bisa digunakan teman-teman di berbagai macam perangkat yang kapasitif. Kalau ini udah pasti ya teman-teman ya, seperti ini udah pasti bisa. Dan kalau digunakan untuk ini, jadi ini kan yang dia itu S Pen, dia menggunakan S Pen ya, Samsung stylus dulu, Samsung Pen ya, S Pen. Nah seperti ini kan. Nah jadi ini bawaannya. Tetapi kita bisa menggunakan ini nih teman-teman, dua-duanya ya. Ini yang karet
seperti ini tuh. Dan ini yang agak lebih enak buat ini ya, buat nulis ya teman-teman. Tapi nah, kita perlu posisikan kalau ini ya teman-teman tuh. Nah, kita perlu posisikan karena di sini kecil banget, ini karetnya ada di tengah tuh, kita perlu posisikan, tapi ini bisa. Nah, maka dari itu teman-teman, jadi ini adalah salah satu kuncinya gitu ya teman-teman. Nah, sekarang di sini kita bicara tentang stylus pen ini. Jadi stylus pen ini ya, ini S Pen ya, S Pen itu dari Samsung ya, Samsung Pen. Nah, seperti itu, dia itu termasuk dalam kategori aktif ya. Dia tidak memakai baterai teman-teman, karena ternyata memang ada yang stylus itu dia memakai baterai teman-teman, karena dia memakai teknologi yang berbeda. Nah, jadi ada dua teknologi nih yang digunakan ya, yang setauku ya saat ini teman-teman. Namanya itu adalah teknologi EMR atau Electromagnetic Resonance. Jadi S Pen ini tuh dia bekerja dengan mendeteksi medan magnet nih. Jadi elektromagnetik yang dihasilkan oleh layar ini. Jadi ini ada peran dari si layar kapasitifnya ini. Tidak semua layar itu bisa seperti ini teman-teman. Contohnya ketika di sini ya, S Pen ini kita gunakan untuk ini nih. Nah, kita gunakan untuk ini. Dia tidak bisa teman-teman. Tuh, dia tidak bisa. Tuh kan, tidak bisa. Nah, jadi tidak bisa digunakan di sembarang ya teman-teman ya di sini. Jadi ini bukan karet kayak ini gitu ya. Bukan. Seperti itu. Jadi ujung dari S Pen ini teman-teman ya, ujungnya ini atau apa ya, nip namanya ya. Itu dia merespon medan magnet. Dan makanya kenapa kok ketika kita itu pakai ini ya, pakai stylus yang dia itu aktif semacam ini teman-teman, itu kita bisa melakukan kalau misalnya di aplikasi-aplikasi tertentu itu bisa palm rejection. Palm itu tangan kalian itu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian itu menggambar, jadi layarnya itu dia tidak akan mendeteksi tangan kalian gitu ya teman-teman. Jadi ini dibedakan ini antara si stylus ini dengan tangan kalian gitu ya teman-teman. Di beberapa aplikasi menggambar biasanya teman-teman, dan sampai itu dulu ya teman-teman ya. Jadi memang itu ada lagi gitu ya, ada banyak banget yang bisa kita temui di situ, tapi garis besarnya adalah itu ya teman-teman. Jadi ada dua, satunya EMR ini, Electromagnetic Resonance, dan yang kedua adalah yang dia itu memakai Bluetooth teman-teman. Nah, jadi yang memakai Bluetooth itu biasanya dia akan menggunakan baterai. Jadi harus di charge gitu ya teman-teman ya. Jadi misalnya yang kayak gini tuh biasanya yang besar-besar teman-teman. Jadi stylus yang besar, soalnya aku nggak punya ya, aku nggak punya. Biasanya yang besar-besar itu dia harus di charge teman-teman, harus di charge karena dia memakai teknologi Bluetooth, sama-sama aktif tapi dia Bluetooth. Nah, seperti itu, sehingga dia bisa digunakan seperti itu. Dan kenapa kok ini kita ada ini ya, pen tablet. Jadi pen tablet ini dia juga sama, dia memiliki teknologi yang itu tadi ya teman-teman. Ini tanpa baterai ya. Jadi si Huion ini dia tanpa baterai teman-teman untuk pennya ini ya teman-teman, seperti ini. Nah, tetapi di sini dia tidak bisa digunakan di sini teman-teman. Walaupun dia sama-sama ya aktif, tapi dia tidak bisa digunakan di sini. Dia hanya mengenali yang ada di sini aja nih. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi itu ada dua nih teman-teman yang aktif itu, yang sekarang itu ada di pasaran ya. Satunya yang tanpa baterai ini, dia memakai teknologi yang super canggih ya, EMR. Jadi tidak perlu susah-susah ngecas gitu ya teman-teman, seperti itu. Ini sudah kayak gini teman-teman, dan tidak perlu susah-susah menempelkan gitu ya teman-teman, seperti ini. Untuk mengisi daya, karena dia sudah langsung kayak gini, kita bisa gunakan bebas teman-teman, tanpa kita kepikiran baterai habis. Itu ya teknologi yang super canggih, EMR, Electromagnetic Resonance. Dan itu tadi ya, kita udah belajar tentang palm rejection dan stylus aktif, dan ini ya stylus yang pasif semacam ini. Ini juga stylus pasif ya teman-teman ya, tangan manusia ini stylus pasif. Nah, seperti itu. Jadi teknologinya memang ngeri ya, dia mendeteksi posisi ya. Jadi misalnya di layar kayak gini, kita ganggu di sebelah sini lah, makanya ini langsung ketahuan nih di sini gerakannya. Nah, ini langsung geser tuh kayak gini.
Nah, seperti ini. Jadi ternyata dia memanfaatkan itu tadi ya teman-teman, seperti itu medan elektromagnetiknya, sehingga dia bisa mengenali sentuhan itu teman-teman. Oke, jadi itu ya. Tapi tetap ya teman-teman, tetap setiap teknologi itu ada kelebihan dan kekurangannya jika itu ada pembanding yang lain seperti itu. Dan untuk kali ini yang ada di depan mata itu ada pen tablet yang dia itu aktif dan pasif teman-teman. Jadi di sini untuk yang aku pahami seperti ini ya teman-teman, aktif dan pasif aku membedakannya seperti itu. Jadi di sini aku belajar dari salah satu situs di Tokopedia di Wikipedia teman-teman ya. Jadi dari Wikipedia untuk literatur yang jadi rujukanku di zaman dahulu kala, jadi di postingan yang ada di webku. Nah seperti itu. Kenapa kok itu aku di situ menunjukkan bahwa ada aktif dan pasif gitu ya teman-teman, seperti itu gitu. Jadi mungkin ada berbeda-beda ya teman-teman, jadi tinggal rujukannya dari mana. Tapi yang jelas ini aku tunjukkan ya, jadi dari sini kalian bisa baca sendiri teman-teman. Kenapa kok aku di sini memakai dua istilah ini agar lebih gampang kita memahaminya itu gitu ya, gitu. Dan lalu untuk S Pen dari Samsung sendiri itu kan memang tanpa baterai. Loh, apakah itu bukan kategori dari stylus yang pasif gitu kan? Kan tidak perlu charging juga gitu kan. Oke, jadi untuk S Pen Samsung yang memang dia itu tidak ada baterai atau tidak perlu charging ya teman-teman. Jadi tidak perlu kita hubungkan ke Type C ataupun kita hubungkan magnetik seperti itu. Iya betul, memang dia itu tidak pakai baterai, tetapi di situ ada magnetic field itu ya, seperti itu teman-teman. Jadi paling gampangnya adalah palm rejection teman-teman. Jika itu mendukung palm rejection, berarti di situ stylusnya aktif teman-teman. Nah itu ya, dari pemahamanku seperti itu, dari beberapa yang sudah tak pelajari sebelumnya. Karena itu teman-teman, kenapa kok itu masuk ke stylus yang aktif. Jadi kalau misalnya itu bisa palm rejection, berarti di situ aktif. Kalau tidak bisa, berarti di situ pasif. Jadi seakan-akan kita itu nggak bawa pen stylus sekalipun kita pakai jari tangan itu bisa. Nah kayak gitulah teman-teman ya. Dan itu sih paling gampangnya itu teman-teman yang membedakan stylus yang aktif dan pasif. Nah sekarang kita ke kesimpulannya bro. Nah kesimpulannya adalah di sini sebenarnya gampang untuk dipahami teman-teman. Intinya ada dua tadi, stylus aktif dan pasif, dan sama-sama kapasitif ya. Untuk yang resistif itu layarnya sudah ditinggalkan ya teman-teman, dan ya mungkin masih digunakan untuk beberapa perangkat lain gitu ya teman-teman, tapi kebanyakan di sini sudah memakai kapasitif. Dan untuk pen, nah itu ada dua ya, jadi ada yang stylus aktif ya semacam ini, ada juga yang dia itu memakai baterai, yang dia memakai bluetooth teman-teman, seperti itu. Dan yang kedua adalah yang pasif ya, tangan manusia ini juga pasif, sama ya, pasif teman-teman. Oke, nah lalu di sini apakah ini bisa digunakan di sini? Misalnya di sini kita akan buka HIPen nih. Nah ini ya, kan harusnya ini bisa nih teman-teman. Nah ini nggak bisa, kenapa? Karena ini palm rejection teman-teman. Kalau misalnya kita pengen ini bisa gambar di sini, kita harus nonaktifkan palm rejectionnya gitu ya teman-teman. Seperti itu. It's so very easy. Ya, jadi di sini di aplikasi biasanya dia akan ada stylus only ataupun yang palm rejection kayak gitu. Jadi penamaannya beda-beda. Yang jelas di sini tuh biasanya akan ada pilihan ya teman-teman di aplikasi-aplikasi itu. Benar, ini tidak ada ya teman-teman ya. Kita akan coba yang lain deh, yang di pengaturannya itu langsung ya teman-teman ya. Jadi langsung kalau misalnya ini S Pen available, dia akan langsung kita pakai IBIS Pen. Nah seperti ini kita akan langsung masuk, dan ini nggak bisa ya teman-teman ya, seperti ini ya. Dan sekarang di sini ini kan ada palm rejection ya, ini kita akan setting dulu agar apa, agar ini tuh dia tidak S Pen only. Oke, kita lihat di bagian nah itu kan palm rejection nih. Di sini kita akan non ya teman-teman. Jadi ini biar kita bisa menggunakan tangan nih. Tuh seperti ini. Nah, kita akan menggunakan ini nih. Tuh kan sama kan? Tuh bisa ya teman-teman ya. Tuh bisa yang ini. Tuh. Bentar kita posisikan. Kalau ini emang agak ini ya teman-teman ya.
Ya, karena ini emang kecil banget tuh, kalian lihat. Hanya aja kalau misalnya di sini, no, kalau di sini dia lebih enak ya, kecil ya teman-teman ya, seperti ini. Kalau di sini memang lebih rendah ya teman-teman, kita harus benar-benar posisi dan agak tekan gitu ya teman-teman, karena ini ada pengaruh dari si tempered glass juga, itu bisa berpengaruh teman-teman. Dan ini juga kalau ininya bisa tuh, ini juga bisa. Kalau untuk yang ini dia bisa langsung nih teman-teman, seperti ini, karena ini areanya lebih luas nih teman-teman, lebih mudah dideteksi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah itu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya teman-teman. Artinya kalau misalnya kalian beli di pasaran ya, beli di pasaran yang biasanya harganya ya 3.000 ataupun di bawah 10.000 ya pokoknya, ataupun di atas 10.000 tapi di 70.000 misalnya kayak gitu. Yang atau biasanya ada embel-embel universal, itu biasanya adalah yang kayak gini. Tapi kalian bisa lihat dulu ya di situ, apakah itu menunjukkan bahwa itu aktif atau itu bisa digunakan di untuk palm rejection gitu ya. Karena untuk ini tuh dia tidak bisa buat itu teman-teman. Jadi ketika kalian menggunakan ini di smartphone ini, dia tidak akan mendeteksi untuk itu tadi ya, S Pen only, nggak bisa teman-teman. Jadi karena ini berdasarkan kayak jari manusia, dan ini juga tidak memerlukan baterai teman-teman ya, tidak memerlukan baterai untuk universal semacam ini bro. Dan untuk seperti ini, untuk yang ini dia sama, tidak memerlukan baterai. Walaupun demikian, tetapi kita tidak bisa menampik ya kalau di beberapa seri itu yang ada di Samsung, dia ada yang pakai Bluetooth low energy. Nah, tetapi di situ pengalamanku tidak sampai situ ya teman-teman. Jadi yang ada di temanku ini dia tidak memakai Bluetooth. Aku biasanya menggunakan ini juga Bluetooth tak matikan teman-teman. Nah seperti itu. Jadi artinya ini memang tidak memakai Bluetooth untuk yang ini. Tetapi mungkin untuk beberapa yang lain itu dia ada ya teman-teman. Tandanya ya teman-teman, untuk mendeteksi apakah si S Pen ataupun ya stylusnya itu dia itu menggunakan Bluetooth atau tidak. Kalian bisa menggunakan di sini kamera. Jadi kalian hidupkan dulu Bluetoothnya teman-teman ya, seperti ini misalnya. Kalian hidupkan Bluetoothnya, terus kalian bisa tekan, misalnya tekan kayak gini tuh. Ini nggak ada ya teman-teman. Kita aktifkan coba. Nah seperti ini. Nah dia tidak akan mendeteksi teman-teman tuh, seperti ini. Karena ketika ini tuh dia memakai Bluetooth, maka dia akan bisa kita gunakan sebagai shutter. Nah seperti itu teman-teman ya tuh. Jadi dia langsung kayak gitu. Nah, saya mendapatkan banyak artikel di situ yang menyebabkan saya itu membahas ini tadi ya. Jadi S Pen memang ada ya pakai Bluetooth, tapi di sini S Pen Bluetooth removed. Nah ini dari beberapa yang ada di komunitas seperti ini, dan ya itu merupakan salah satu fungsinya ada buat itu tadi ya, shutter. Nah seperti ini misalnya dia yang ini agak besar kayak gini teman-teman. Nah di sini, dan ini langsung ya, ini langsung dari situs resmi. Jadi di sini tuh menginfokan bahwa ini tuh ada Bluetooth low energy teman-teman. Nah S Pen dilengkapi dengan dukungan Bluetooth low energy, ini juga memberikan kebebasan kelulusan yang tidak terdampingi. Ya seperti itu. Tetapi tentu ya kalau saya itu memakai Bluetooth itu akan memerlukan baterai yang lumayan di situ. Ada beberapa hal yang belum tak pahami secara pasti teman-teman. Jadi di sini untuk si tablet yang aku miliki ini P205 ini, dia itu memiliki ini ya. Jadi penempatan dari si S Pen-nya ini teman-teman seperti ini. Jadi di sini tuh dia bisa dimasukkan seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu takut kalau saya ini nanti hilang gitu. Walaupun ini kecil ya, karena ukurannya kecil ya, itu memungkinkan untuk hilang juga kalau misalnya kalian tidak aware. Nah, tetapi di sini apakah di sini untuk ruang ini tuh dia mengisi baterai atau tidak? Nah, di situ saya belum memahami secara pasti. Tetapi dari pemikiranku, karena di sini memang tidak ada, dia tidak memiliki Bluetooth di sini teman-teman, sehingga dia di sini mungkin berbeda teman-teman dengan yang itu. Tetapi di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa ya tidak semua
di pembahasan ini ya teman-teman ya. Jadi ketika aku bilang S Pen, itu tidak semua S Pen itu seperti itu. Jadi Samsung Pen itu ada yang dia memakai Bluetooth juga, dan dia memerlukan baterai, dan mungkin itu yang dimaksud dengan adanya ruang tersendiri seperti itu untuk menaruh si seperti ini, untuk menaruh si S Pen-nya, atau kadang menggunakan magnetik. Nah seperti itu teman-teman ya, menggunakan magnetik untuk dia bisa mengisi daya. Nah seperti itu sih, tapi ya itu tadi ya teman-teman, seperti yang udah tak paparkan ya. Kalau yang udah tak coba sekaligus ya teman-teman, di sini ketika kita pakai kamera, dia tidak menggunakan jadi stylus pen ini dia tidak bisa digunakan untuk shutter, artinya dia tidak ada Bluetooth sama sekali. Dan ketika Bluetooth ini tak matikan ya, Bluetooth tak matikan, dia masih bisa bekerja tuh kayak gini. Jadi ini memiliki teknologi yang berbeda. Nah, tetapi yang jelas yang aku tahu yaitu tadi teman-teman. Jadi stylus aktif itu ada dua itu tadi ya. Yang satunya memakai magnetik ya, magnetik atau biasa sebut dengan EMR, electromagnetic resonance ya, resonance EMR teknologi. Nah seperti itu. Dan satunya dia memakai Bluetooth, di mana dia itu membutuhkan pengisian daya, entah itu menggunakan magnetik ataupun dia itu menggunakan USB Type C, ataupun menggunakan ruangan tertentu gitu ya, ketika dia itu dimasukkan seperti itu. Nah intinya ada dua itu teman-teman. Nah terus kalau misalnya diperluas lagi, berarti ada tiga tadi ya teman-teman ya. Satunya itu yang sesuai dengan jari manusia yang berbeda, jadi ada gitu teman-teman, seperti itu kalau misalnya ini ditambahkan lagi. Tapi kalau misalnya tidak ya jelas, kalau cuma dua yaitu tadi ya, stylus aktif sama yang pasif. Yang pasif yang kita bisa beli dengan harga yang murah, dan itu seperti cara kerjanya seperti jari manusia, dan kalian tidak bisa memakai palm rejection, dimana itu sangat berguna banget untuk para pelukis-pelukis digital ya, seperti digital art, dimana dia tidak perlu memakai sarung seperti itu teman-teman, untuk menghalangi tersentuh dengan tangan kalian gitu, yang itu mengacaukan pergerakannya gitu ya, seperti itu teman-teman ya teman-teman. Nah tetapi memang dia sudah support ya, jadi karena ini bawaannya ini, jadi ketika kalian menggunakan S Pen ini, maka kalian bisa mengaktifkan palm rejection itu tadi teman-teman. Nah seperti itu, sehingga ketika kalian itu gambar, itu tidak keganggu tangan kalian gitu loh teman. Nah ini kan jadi ikut ya teman-teman, seperti itu. Nah gitu teman-teman ya, jadi ya sekian lama ya seperti itu ya. Nih pen stylus aktif dan pasif kita coba secara langsung tuh kayak gini. Tuh kita coba langsung, kita buat kesimpulan dari percobaan itu gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya simple as like this gitu ya, seperti ini gitu ya, simple banget. Cuman ya ini, walaupun ini sama, tetapi dia tidak bisa diadres. Ini harusnya nggak bisa ya, tuh kan nggak bisa kan. Tapi kok sebentar loh. Sebentar. Tuh, kok bisa tapi ini beda ya teman-teman ya. Ini walaupun ini bisa, tapi ini ya ini bisa kayak gini ya. Tapi kayak dia tidak stabil. Nah, tidak stabil. Tuh kan. Dia bisa menampilkan tuh. Kan ini kan kalau misalnya kita pakai ini ya, ini kan S Pen ya. Ketika kita pakai ini dia tidak. Tapi ketika kita pakai ini teman-teman, tuh muncul ya. S Pen-nya muncul, cuman ini tidak stabil ya teman-teman ya. Tuh. Jadi memang ini bisa ini ya. Karena ini sama-sama modelnya sama teman-teman. Dia memakai teknologi itu tadi tanpa baterai. Sehingga itu bisa cuman ya bisa ini ya teman-teman ya, bisa koneksi seperti itu, tetapi hasilnya beda tadi, error tuh. Nah agak error ya ini kan harusnya kan gini, kita close dulu. Nah harusnya kan ini cuman gini kan, seperti ini kan. Nah tetapi ini nggak bisa kayak gitu, tuh kan nggak bisa tuh. Mungkin kalau yang lain ada yang bisa. Pokoknya intinya dua itu teman-teman ya, dua palm sama ini, just like that.
Oke, semoga ini bermanfaat buat kalian dan bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Nah, seperti biasa teman-teman, jadi ini videonya udah habis sampai sini. Kalau saya udah ya bisa kalian stop gitu ya teman-teman. Dan di sini setelah ini ya biasa teman-teman. Jadi sebelum kita bisa monetisasi ya, jadi kita kasih seperti ini dulu ya teman-teman. Oke. Thank you for watching my video. Karena untuk bisa monetisasi di YouTube itu dengan cara yang normal tidaklah gampang ya teman-teman. Jadi kita harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan itu tidaklah mudah ya kalau saya kita menggunakan cara normal. Dan di sini aku memang pengen menggunakan cara yang normal aja seperti ini di sini. Dan memang aku buat channel Torwisa ini. Jadi sebelumnya memang sebenarnya kita udah ada yang udah monetisasi teman-teman. Jadi kenapa kok aku buat lagi di sini tuh sebenarnya agar aku tuh mudah memanajemennya in the future. Jadi di masa depan ya teman-teman. Jadi biar lebih mudah gitu ya. Artinya aku pengen di sini tuh biar lebih spesial. Karena aku kan suka riset di marketplace ya teman-teman. Jadi ya aku ingin menuangkan itu di sini nih. Jadi misalnya pas pembahasan tertentu, maka di sini kita bisa meletakkan produk yang memang kita pilih nih teman-teman. Jadi kita benar-benar kurasi sendiri, tidak asal-asalan kurasi ya. Jadi tidak asal-asalan untungnya banyak, enggak teman-teman. Jadi seperti itu sesuai dengan prinsip dari rahmatsaber.net. Jadi kita hanya kita coba untuk carikan sebaik mungkin teman-teman, sebaik mungkin yang ya semoga aja itu bisa bermanfaat buat teman-teman dan tidak ya mengurangi adanya hal yang tidak diinginkan ya. Misalnya kok ini nggak sesuai kayak gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena memang untuk mencari-cari kayak ini nggak gampang ya teman-teman ya. Kadang kita udah klop, tapi yang namanya penjual kan kadang beda-beda teman-teman. Yang pas ini itu dia bisa oke gitu, tapi setelahnya itu jadi ya gimana kayak gitu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman yang mungkin menemukan link ya, buat menemukan link yang kita rekomendasikan ya ada di sini, dan ternyata untuk penjualnya itu sudah mulai melenceng kayak gitu teman-teman. Kalian bisa PM ke Facebook kita ataupun ke Instagram kita teman-teman, dan kalian sertakan link yang kita rekomendasikan di sini. Kenapa? Agar nantinya teman-teman yang mungkin nanti di depan itu dia ngeklik link tersebut itu tidak mengalami hal yang serupa. Karena memang tidak ada yang sempurna ya, walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi yang namanya kayak gitu kan yang namanya dengan orang lain itu juga kita tidak bisa ini ya menampik hal itu bisa terjadi kayak gitu teman-teman. Tapi kita sudah usahakan sebaik mungkin yang kita bisa di channel ini ya teman-teman ya. Jadi aku mau pusatkan di channel ini saja, di channel ini untuk yang ke hardware, ke peralatan nantinya akan di sini kita masuk di pembahasan dan cara penggunaan, review dan lain sebagainya kita plugkan di sini aja ya, daripada aku buat channel lagi yang mungkin lebih khusus ya teman-teman. Tapi di sini menurutku setiap teknologi itu saling berkorelasi satu sama lain. Dan thank you ya buat yang udah join ke channel kita di Rahmat Cyber, di Quick Search ataupun di channel ini ya, di Rahmat Cyber Komputer.